Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih kami rasakan Tuhan Yesus hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kemuliaan nama-Mu, kiranya Tuhan itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan kepada kami, terkhusus seluruh anak-anak kami yang akan mendengarkannya dan dapat dilakukan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga dapat menjadi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak kami semua. Ya, shalom Bapak Ibu yang mungkin ikut menonton ibadah kita saat ini ya, ibadah online kita. Saat ini kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, ya anak-anak semua buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Iya, kemarin ini udah jadi ayat hafalan untuk anak kelas 3 ya. Pasti semua sudah tahu. Ya. Yang sudah coba sama-sama kita baca. Anak-anak baca di sana, Miss baca di sini ya. Sama-sama kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sekali lagi Miss baca untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan yang sangat menghibur ya. Ya, jadi anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami kasihi, dalam firman Tuhan ini Tuhan tekankan 3 hal. Yaitu yang pertama bersukacita, yang kedua tetap berdoa, yang ketiga mengucap syukur. Ya, sedikit cerita kita tentang kondisi kita saat ini ya. Saat ini kondisi kita sangat bisa dibilang sangat memprihatinkan ya, karena virus corona yang sudah hampir setahun membelenggu dunia ini ya, dan negara kita terkhusus ya. Dari sisi kemanusiaan kita sulit kita untuk bersukacita, ya kan? Di firman Tuhan tadi bersukacitalah senantiasa. Bersukacita artinya berbahagia, senang. Senanglah senantiasa. Senantiasa artinya setiap saat. Setiap saat kita harus senang. Gitu. Sementara situasi kita saat ini, keadaan kita saat ini memprihatinkan. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa bersukacita? Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Nah, dari firman ini untuk kita renungkan sama-sama, kita pelajari sama-sama, kita dapat tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar kita bisa dijaga, agar kita selalu dijaga, ya, agar kita selalu dijaga. Kemudian setelah kita menyerahkan diri nih, berdoa itu artinya kita berkomunikasi sama Tuhan, curhat sama Tuhan ya. Kita menyerahkan diri sama Tuhan. Setelah kita berdoa kepada Tuhan juga mengucap syukur ya. Berdoa itu juga cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi setelah kita bersyukur kemudian berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, mungkin di situ Tuhan akan memberikan jalan bagi kita cara bersukacita. Ya. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita dalam kondisi yang seperti ini, dalam keadaan kita yang saat ini, yang keluar aja kita takut, ya kan? Nah, hal yang paling utama yang harus kita lakukan sesuai dengan firman ini adalah menyerahkan diri kepada Tuhan.
kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun situasi saat ini ya, terkadang kita ke gereja aja susah sekarang ya. Iya kan? Kita pun ibadah online dari gereja. Walaupun sudah ada beberapa gereja yang sudah bisa ibadah ke gereja dengan sip-sipan ya. Sudah ada. Yang selama ini kita bisa enak melaksanakan ibadah, berkumpul dengan teman, pertangyangan ibaratnya ya, bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah lingkungan kita, lewat ibadah di gereja. Itu selama ini cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini, situasi saat ini, mari kita manfaatkan untuk merenungi ya, menurut Miss anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang kami kasihi. Situasi saat ini adalah situasi yang paling tepat bagi kita untuk merenungi keadaan kita ini. Ya, sebenarnya kalau kita tanya ya, kalau kita istilahnya berpikir, bukan nggak bisa Tuhan melenyapkan corona ini, ya kan? Gampang sebenarnya bagi Tuhan. Sedangkan angin kencang yang mereka di laut itu Tuhan redakan hanya dengan kata-kata. Tuhan langsung redakan. Apalagi hanya virus corona. Sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu bisa terjadi? Nah, itu yang harus kita renungkan. Mungkin Tuhan memberikan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi sebagai azam bagi kita manusia ciptaannya yang sudah semakin jauh dari Dia. Ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin pribadi kita masing-masing ya. Mari kita sama-sama merenung ya. Kita lihat situasi sekarang. Sudah pun situasinya seperti ini, masih banyak kita yang bandel ya kan. Dibilang jangan kemana-mana, jangan berkerumun, jangan apa, pakai masker aja kita bandel. Ada lagi di berita yang bilang, saya sehat. Ya kita nggak tahu situasi. Yang Miss tekankan di sini anak-anak kami semua, Bapak Ibu kami yang kami kasihi, menurut yang Miss pahami berdasarkan firman Tuhan bagi kita saat ini, perenungan bagi kita untuk kita menghilangkan ego dan kesombongan yang kita miliki ya. Kalau kita merasa kita kuat, hebat di dunia ini, lihatlah betapa hebatnya kamu. Dengan corona semua bisa lenyap. Dengan corona kita tidak bisa apa-apa. Iya kan? Pernah nggak terbayang kita akan seperti ini, belajar online? Nggak pernah ya. Miss nggak pernah terpikir nih. Udah banyak virus-virus selama ini. Ada virus flu burung, SARS apa dulu yang gitu. Heboh ya, tapi nggak ada yang sampai seperti ini. Nah, untuk itu anak-anak dan Bapak Ibu kami, Bapak Ibu orang tua anak didik kami sekalian yang kami kasihi, mari kita sama-sama merenung. Saya juga merenung. Ya, kita sharing di sini. Mari kita sama-sama merenungkan keadaan kita saat ini untuk kita mengubah diri, membuang ego, membuang kesombongan dari diri kita. Mari kita patuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh diri kita sendiri. Pasti kita sendiri juga ya, nggak mau sakit ya. Bagaimana supaya kita nggak sakit? Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Jangan sombong, jangan pakai ego. Jangan egois ya, saya bisa kok, saya kuat. Enggak ada yang kuat di dunia ini. Kalau Tuhan sudah berkata, jadilah, maka itu akan jadi. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, anak-anak kami yang kami rindukan ya, kami sudah sangat merindukan kalian semua. Mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Walaupun situasi kita saat ini memprihatinkan seperti tadi Miss bilang ya, mari kita tetap bersukacita, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap berdoa, curhat, berkomunikasi sama Tuhan, memberitahu keluh kesah kita, memohon ampun, memohon pertolongan untuk kita bisa dilepaskan dari segala pencobaan ini, ya, mengucap syukur atas segala berkat yang masih diberikannya, nafas yang masih dikasihnya sama kita hingga saat ini ya. Banyak yang sudah jadi korban, tapi puji Tuhan saat ini kita masih sehat-sehat. Semoga kita tetap sehat
sampai waktu Tuhan benar-benar menyatakan corona selesai. Dan harapan kita seperti itu ya, tetap berdoa, mengucap syukur dan bersukacita. Bersukacita, jangan bersungut-sungut ya. Kita kebanyakan manusia itu suka bersungut-sungut. Padahal kalau kita hitung ya anak-anak, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak yang baik yang kita terima daripada yang susah. Tapi kita lebih banyak bersungut-sungut, kita fokus sama seperti kesalahannya. Satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan. Itu yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, anak-anak sekolah Teramia, mari kita berserah diri kepada Tuhan, mengucap syukur, tetap berdoa, bersukacita di dalam Tuhan, hilangkan ego yang ada dalam diri kita. Demikian firman Tuhan, semoga kita bisa merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, Engkau Tuhan Maha Tahu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan juga yang memampukan kami untuk dapat bersukacita senantiasa, mengucap syukur dan tetap berdoa hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Allah kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu di atas kami. Berkati seluruh anak didik kami, para orang tua dan juga seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa menjagai dan melindungi kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami tetap terjaga oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Biarlah nama-Mu yang selalu kami puji dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita telah selesai ibadah dan sekarang saatnya kita masuk ke penutup. Mari sama-sama anak-anak kami lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ini. Engkau selalu ada beserta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ibadah kami menjadi upah yang harus di hadapan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang melihat hati kami masing-masing, sehingga Tuhan ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan benar-benar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Bapa kami yang di surga Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu Tuhan penyertaan perlindungan bagi kami ya Tuhan, untuk sepanjang hidup kami ya Tuhan, terkhusus di situasi kami saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan kami Bapa. Kami mau hidup normal seperti sedia kala Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau bukan tidak mampu untuk melenyapkan corona dari kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan pertolongan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan keadaan kami Bapa. Kembalikan kami ya Tuhan ke kehidupan kami ya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anak didik kami juga ya Tuhan, dan seluruh para orang tua ya Tuhan. Biarlah Tuhan Tua yang selalu menyertai dan menjaga mereka Tuhan Yesus. Lindungi berkati mereka Tuhan, beri rezeki yang melimpah, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan juga seluruh keluarga kami dimanapun berada mereka Tuhan Yesus, kami serahkan kepada